Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eli Faslinatus Sonia, NIM 1262052010044. Mata kuliah Sains MI atau ED, SD, dosen pengampu Ibu Hamidah Abdul Somad, Elvi Nikmati. Nah, saya nanti akan menjelaskan tentang materi yang berjudul rantai makanan. Mari kita simak bersama penjelasan dari saya. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen. Nah, di rantai makanan ini produsen, apa yang dimaksud dengan produsen? Yaitu biasanya kalau di sini produsen itu berupa tumbuhan. Nah, kenapa tumbuhan kok dinamakan produsen? Karena tumbuhan hijau mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan bantuan air, karbon dioksida, dengan klorofil dan cahaya matahari. Makanya tumbuhan disebut dengan produsen. Nah, yang kedua yaitu konsumen. Di ekosistem konsumen ada 3 urutannya. Maksudnya konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, biasanya konsumen itu terdapat di hewan. Kenapa kok dinamakan hewan? Kenapa kok dinamakan konsumen? Karena konsumen yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, kalau produsen tadi kan bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kalau konsumen itu tidak bisa menghasilkan organisme atau makanan sendiri. Misalnya kayak katak, kayak hewan katak, kayak hewan elang, ular itu disebut dengan konsumen karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Berikut adalah contoh dari sebuah rantai makanan. Kita bisa lihat contoh gambarnya. Kita urutkan mulai dari rumput, terus ke atas belalang, terus kedua kodok atau katak, terus yang keempat adalah ular, dan yang terakhir adalah jamur. Nah, di situ kita bisa lihat gambarnya. Penjelasan dari gambar di atas yaitu kita jelaskan mulai dari yang pertama yaitu rumput. Rumput di sini sebagai produsen. Nah, kenapa? Karena rumput adalah tumbuhan. Dan yang kedua yaitu belalang. Belalang di sini menjadi konsumen 1 yaitu herbivora. Nah, herbivora itu apa sih? Nah, jenis makanan pada hewan yaitu dibedakan menjadi 3, yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah pemakan tumbuhan dan karnivora adalah pemakan daging, dan omnivora, yang terakhir omnivora, yaitu pemakan segalanya. Dan kenapa belalang kok disebut dengan herbivora? Karena belalang pemakan tumbuhan. Dan yang kedua yaitu katak. Katak di sini sebagai konsumen kedua yaitu karnivora. Karnivora tadi artinya pemakan daging. Nah, oleh sebab itu katak memakan belalang. Dan yang ketiga yaitu ular. Ular di sini sebagai konsumen ketiga.
konsumen ketiga ini bisa disebut dengan karnivora. Karnivora juga sama kayak katak, berarti ular pemakan daging. Dan yang terakhir adalah jamur. Jamur di sini sebagai decomposer. Maksud dari decomposer yaitu pengurai. Jadi di situ adalah puncak ya, puncak dari rantai makanan tersebut berada di jamur. Nah, dapat disimpulkan yaitu tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem bisa disebut dengan tingkat trofik. Nah, tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri atau bisa disebut dengan produsen. Dan yang kedua yaitu organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen. Nah, organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder. Konsumen ketiga ini diduduki oleh hewan pemakan daging atau apa tadi pemakan daging, yaitu karnivora. Dan seterusnya, organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak, yaitu konsumen ketiga. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.